Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi kita di channel perkebunan dan pertanian. Malam ini tentunya malam sangat berbahagia untuk kita. Bang Tata akan sedikit berbagi tips cara bertani, berkebun yang baik. Pertama-tama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama di dalam perkebunan, pertanian, itu adalah menyiapkan lahan, mempersiapkan lahannya, di mana lahan itu betul-betul tanahnya memang subur, harus subur. Jika memang tidak subur, harus kita olah bagaimana tanah itu menjadi subur. Yang utama, biarkan lahan itu menjadi seperti hutan, atau perlu diistirahatkan dalam jangka waktu 1 bulan minimal. Lebih itu lebih bagus. Biarkan seperti hutan, banyak rumput, banyak alang-alang, banyak binatang-binatangnya. Ya, kalau peribahasa, biarkan lahan itu banyak-banyak ditumbuhin tumbuhan-tumbuhan liar yang kemudian kita olah seperti penyemprotan hama. Setelah mati, kita lakukan pembajakan. Ya, tentunya kita harus punya alat bajak. Dibajak, setelah dibajak itu belum kelihatan rapi, belum kelihatan bagus, kita berikan pupuk kandang. Pupuk kandang rata, yang biasanya 1 hektar bisa menghabiskan kurang lebih 300 sampai dengan 400 karung ukuran 50 kilo. Kita tebarkan di lahannya. Kita biarkan tumbuh-tumbuh lagi, rumput-rumputnya, ilalang dan lain segala macam. Kita bajak kembali. Kita bajak lagi. Kenapa? Biar pupuk kandang tadi itu terbalik. Dengan dibajak, akhirnya pupuk kandang terbalik. Yang tadinya di atas permukaan menjadi di bawah permukaan. Tentunya kita juga harus lihat apa yang mesti kita tanam, apa yang mau kita tanam. Apakah dia ubi, apakah dia itu jagung, yang tumbuh buahnya itu di atas atau tumbuh buahnya di bawah, di dalam tanah. Sehingga kita tahu bagaimana cara pengolahan tanah tersebut. Ada faktor yang tanaman membutuhkan air, debit air, atau basahnya lahan, atau basahnya tanah, itu lebih. Seperti
tanaman jagung itu membutuhkan tanah yang basah, banyak air. Sambil merokok. Tapi berkebalikan dengan tanaman singkong, ubi, yang buahnya ada di dalam tanah, yang tidak terlalu membutuhkan banyak debit air atau basah atau lembabnya tanah. Butuh air, tapi secukupnya. Kalau jagung, ada waktu-waktu tertentu yang harus debit air banyak. Seperti dimulainya penanaman, hingga ke pemupukan, sampai dengan mulai tumbuhnya bunga, janten, dan sampai berbuah itu sangat membutuhkan air. Dari pengalaman yang sudah, jika air itu kurang untuk tanaman jagung, dipastikan buahnya tidak akan pernah besar. Tapi sebaliknya untuk singkong, singkong tidak perlu membutuhkan banyak debit air atau basahnya tanah. Apalagi kalau dia sudah mulai masuk ke umur 4 bulan, 5 bulan, seterusnya sampai dengan panen, banyak terlalu curah hujan akan membuat busuk pada buah umbi singkong tersebut. Dan petani dipastikan akan mengalami kerugian. Maka harus pandai-pandai mengatur lahan, pandai-pandai mencari waktu di mana waktu curah hujan tinggi, di mana waktu curah hujan yang cukup, dan kapan waktunya masuk kemarau, musim kemarau. Karena pada hakikatnya semua tanaman jika masuk di bulan kemarau, rata-rata akan mengalami kegagalan dalam pemanenan. Singkong kita tanam di musim kemarau kemungkinan tidak akan mati, bisa bertahan. Tetapi pada waktu kemarau kita juga tidak bisa melakukan pemanenan yang maksimal. Karena dalam pencabutan singkong dibutuhkan juga air yang tidak terlalu banyak. Dan bukan berarti tanah itu terlalu kering. Seperti sekarang Januari ini masuk ke penanaman jagung, yang harusnya jagung saat ini itu harus sudah memasuki masa-masa berbunga, janten, sampai ke panen diperkirakan akhir Februari atau kan awal Maret. Itu biasanya hasilnya bagus. Namun demikian, terkadang cuaca tidak bisa dibaca, karena perubahan alam yang begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka kita perlu lakukan yang namanya mengetahui cuaca,
kapan banyak debit air, kapan itu kurangnya debit air. Maka seperti petani-petani semangka, petani buah-buahan itu untuk di musim hujan ini kurang ada pemasok, kurang ada penghasilan, bahkan nggak ada penghasilan. Seperti semangka tidak ada yang tanam karena terlalu banyak curah hujan. Yang bisa kita lakukan hanya penanaman sayur-sayuran di musim hujan ini, tentunya yang akan bagus. Tapi mohon maaf, Bang Tata tidak pernah tanam tanaman sayur-sayuran. Bang Tata spesialis singkong, jagung, sawit utamanya. Walaupun beberapa kali Bang Tata pernah melakukan tanam cabai dan sempat tidak berhasil, dan sempat juga ada hasil. Begitu juga pernah Bang Tata tanam untuk pepaya California yang ditanam di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Sungguh luar biasa. Yang bibit didapatkan dari rekan kita di Kota Agung. Mulanya kita tanam pepaya karena kita ada rekan di Kota Agung, tertarik untuk menanam, dan alhamdulillah hasil melimpah, harga pun dapat. Tapi sayang, Bang Tata tidak menanam tanaman pepaya California yang luas pada saat itu. Karena pada saat itu juga keraguan itu masih muncul. Belum 100% ada niat untuk nanam. Alhamdulillah berkat teman, rekan yang ada di Kota Agung mulai menanam di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, ada hasil. Mendapatkan hasil yang tidak sedikit, yang cukup puas. Hasil tanamannya bagus, harga jualnya pun bagus, peminatnya pun banyak. Sehingga banyaklah bermunculan petani-petani yang lain yang di Kecamatan Tanjung Sari khususnya mengikuti jejak langkah saya, jejak langkah Bang Tata, menanam pepaya California yang alhamdulillah pada sukses, mendapatkan hasil. Tapi mohon maaf, Bang Tata juga sudah tidak melanjutkan penanaman pohon ataupun buah pepaya California lagi. Yang saat ini hanya fokus pada tanaman jagung, fokus pada tanaman singkong, dan umumnya tanaman sawit yang sampai saat ini masih mendapatkan hasilnya, masih memetik hasilnya. Alhamdulillah Bang Tata punya lahan sawit yang sudah tua umurnya, ditebang, akan dijadikan
mode baru, usaha baru, yaitu mohon doa dari rekan-rekan, teman-teman sejawat, pengusaha se-Lampung agar bisa melakukan tujuan, agar bisa melakukan niat untuk membangun satu buah peternakan, kandang peternakan untuk pembesaran, penggemukan ayam yang terletak di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan yang tercinta. Doakan agar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tenaga, pikiran, dan lain-lain, bisa mendapatkan hasil, bisa mendapatkan kerja tambahan yang tentunya dalam hal ini Bang Tata ngajak siapa yang mau ikut bekerja. Harapan Bang Tata seputaran untuk lingkungan utamanya, lingkungan kandang utamanya. Mari bergabung. Dan ini tidak ada paksaan apapun. Tidak ada paksaan harus bekerja, harus ikut kerja. Enggak. Bang Tata tidak pernah memaksa, tidak pernah melakukan pemaksaan apapun bentuknya. Yang mau kerja ayo, yang nggak mau kerja nggak masalah. Intinya Bang Tata mencari, membuka peluang pekerja yang baru untuk kemakmuran desa, untuk kemakmuran lingkungan, untuk kemakmuran warga. Ayo sama-sama, mari kita sama-sama membangun, memajukan. Kita menang, warga menang. Kita hidup enak, warga juga hidup enak. Alhamdulillah, tujuan, maksud, apapun itu akan kita gapai kalau kita melakukannya secara ikhlas, kalau kita mendapatkannya secara berkah, barokah, insya Allah akan mendapatkan kebarokahan juga. Amin, amin ya robbal alamin. Di situasi yang sulit, kita mencoba membuka lapangan pekerjaan, kita membuat situasi yang sulit, yang rumit akan menjadi lebih baik, akan lebih indah, dan akan mendapatkan satu keyakinan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu bersatu padu menggapai cita-cita. Untuk itu, saya bicara di sini, posisi di rumah pada malam hari, masih memikirkan kepentingan esok, untuk esok. Intinya, Bang Tata, pertanian dan perkebunan maju terus, pantang mundur. Sekali maju, tetap maju. Niat yang baik akan mendapatkan yang baik. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya
kata-kata yang bisa diucapkan malam. Inilah tempat istirahat saya. Disinilah rumah yang melindungi saya dari kepanasan, kehujanan, dan kedinginan, ataupun kepanasan. Alhamdulillah, saya dapatkan dari bertani dan berkebun. Kepada rekan-rekan semuanya yang masih berjuang di pertanian, perkebunan, apapun itu tanaman, mari kita ciptakan lahan kita. Kita bangkitkan lahan kita. Kita pupuk. Kita beri asupan makanan yang cukup. Nutrisi yang cukup. Supaya tanaman kita akan lebih baik daripada yang kemarin. Di samping berbincang-bincang, tentunya daya pikir, otak, dan lain segala macam bisa bersatu padu memikirkan bagaimana terciptanya lahan, bagaimana lahan ini harus kita upayakan menjadi lebih baik. Hanya kita yang tahu. Dan hanya kita yang memahami lahan seperti apa yang harus kita pilih. Contoh-contoh, kalau kita ada niat ingin menanam singkong, tentunya kita cari lahan yang kering. Tentunya cari lahan yang tidak mudah basah ataupun tergenang dengan air. Kebalikannya, jagung mungkin kita butuhkan juga air yang lahannya harus basah, dingin. Kita harus tahu tempat. Kita harus bisa menempatkan lahan apa, ini harus ditanam apa. Intinya itu. Baru kita berikan pemupukan. Baru kita lakukan pengolahan. Yang seharusnya lahan kita olah tidak hanya cukup dalam satu kali olahan. Apalagi lahan kita masih banyak tunggul, kayu-kayu harus kita buang. Jangan sampai lahan kita kotor, lahan kita tidak bersih, yang umur tanamannya masih muda, masih beberapa hari atau beberapa minggu, rumput pun sudah subur di situ.